takunu mulkan adan. Datang zaman pemimpin kerajaan, raja-raja yang menggigit. Zaman ketiga ini sudah mulai melenceng dari sunnah Nabi. Sudah mulai melenceng. Sunnahnya pemimpin ini diangkat melalui musyawarah. Ya, tetapi di zaman ketiga ini nggak ada lagi sistem musyawarah, tapi sistem turun-temurun. Ya, dinasti. Tapi kata Nabi mulkan adan. Ulama menafsirkan makna adan ini adalah agama masih diamalkan dengan baik. Ya. Agama masih diamalkan dengan baik. Jadi zaman ketiga kata Nabi, raja-raja yang nggak ada lagi musyawarah untuk mengangkat pemimpin, tapi agama masih baik diamalkan. Nah, zaman itu semenjak wafatnya Ali diganti dengan Muawiyah, sampai dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Ya, tahun 1924. Ini masa yang paling panjang, Pak, yang dilewati oleh umat Islam. Kemudian kata Nabi, datang masa yang keempat, tsumma takunu mulkan jabbaran. Ya, datang zaman pemimpin-pemimpin yang jabbar. Jabbar ini memaksakan kehendaknya, ya, ikuti kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, itu terhitung semenjak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924, diganti dengan berdirinya Republik Turki. Nah, sampai sekarang. Dan inilah zaman keempat inilah yang paling buruk. Zaman inilah juga yang Nabi maksud, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Mengamalkan sunnah ini pahalanya mati syahid. Ya, inda fasadi ummati, ketika umat ini masih rusak. Yang dimaksud dengan fasadi ummati ini zaman kita ini, Pak, zaman yang keempat. Kemudian kata Nabi akan datang zaman yang kelima dan tidak ada lagi setelah itu. Apa itu kata Nabi? Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Apa yang Nabi sebut yang kelima ini sama persis yang Nabi sebut yang kedua tadi. Jadi dari 5 masa ini yang sama adalah masa yang kedua dengan yang kelima. Bermakna suasana di depan kita nanti ini itu kembali seperti di zaman para sahabat. Ya, ketika masa itu datang, semua masjid-masjid ini akan penuh dengan orang salat berjamaah. Ya, nggak ada lagi orang nggak berkeliaran ketika waktu salat. Ya, nggak ada lagi wanita yang keluar dengan terbuka aurat. Ya, intinya semua aspek kehidupan kembali persis sama di zaman para sahabat. Kapan zaman kelima itu? Ulama beritahu zaman kelima itu akan datang apabila kerja dakwah yang pernah dibuat para sahabat dihidupkan kembali. Nah, inilah yang sementara sekarang sedang hidup di berbagai belahan dunia. Zaman kelima ini, bapak-bapak yang mulia, itu ditandai dengan munculnya satu orang lelaki dari keturunan Rasulullah. Ditandai dengan munculnya satu orang lelaki dari keturunan Rasulullah. Nanti kemudian dibaiat oleh 313 orang di depan Ka'bah. Lalu kemudian diangkat, dibaiat menjadi Amirul Mukminin. Ya, dibaiat menjadi khalifah, amir, sebagaimana dahulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka dia juga nanti diangkat. Kata Nabi namanya sama seperti namaku, yang biasa dikenal dengan Al-Mahdi. Saya rasa kita semua sering mendengar ini, Pak. Ulama-ulama sering membahas, sampai banyak kitab-kitab dibuat khusus untuk membahas tentang ini. Bahkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk bagian daripada akidah. Ya, mengingkari perkara ini bisa membawa kepada kekufuran. Itu di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, hadis-hadis yang membicarakan tentang ini mencapai peringkat mutawatir maknawi. Jadi ketika itu tahun akhir 2013 itu kami sampaikan, kemungkinan perkara ini sangat dekat kalau melihat tanda-tanda yang disampaikan dibuat oleh Nabi. Apa di antara tanda-tandanya? Nabi katakan tandanya itu apabila terjadi 2 gerhana bulan dan matahari, ya, dan terjadi dalam 1 bulan, dan itu bulan puasa, dan terjadi 2 tahun berturut-turut. Ini sudah terjadi tahun Ramadan tahun 81 dan 82. Dalam hadis kemudian disebutkan sebelum itu terjadi perselisihan yang memicu peperangan. Betul, di tahun 79 itu terjadi perang antara Irak dengan Iran, Sunni dengan Syiah. Kemudian dalam hadis setelah itu Nabi katakan terjadi fenomena alam, bintang berekor melintasi bumi. Betul tahun 86 dia komet melintasi bumi. Sampai di situ tanda-tanda yang telah terjadi sampai akhir tahun 2013 kemarin. Kemudian saya berangkat
tahun 2013 itu juga di awal saya ke India. Saya waktu itu ada 3 kali taskil, kami ke Moradabad, Kanpur, yang terakhir ke Mewat. Nah, ketika di taskil kedua di Kanpur, kami ada muzakarah dengan satu orang lama di sana. Nah, dia beritahu bahwa Maulana Inamul Hasan, ya, beliau meninggal tahun 96. 16 tahun sebelum beliau meninggal, beliau pernah mengatakan, ya, ada malfuzat. Beliau katakan bahwa Al-Mahdi ini sudah lahir. Beliau sampaikan. Bermakna 16 tahun sebelum beliau wafat, berarti tahun 80-an atau bertepatan dengan 1400 Hijriah. Persis tanda-tanda yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi. Itu terjadinya perselisihan yang memicu peperangan, kemudian terjadinya gerhana bulan matahari. Nah, mana umur laki ini sekitar 35-an ke atas, 26. Nah, dalam satu hadis Nabi dikatakan, jadi Nabi pernah bayan dari pagi sampai sore, Pak. Nah, yang dibahas ketika itu Nabi sampaikan bagaimana Allah ciptakan dunia ini sampai hari kiamat dan seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di antaranya, termasuk peristiwa munculnya Al-Mahdi ini. Nabi katakan, hitunglah, ya, setelah hijrah selama 1400 tahun dan tambahlah 2 atau 3. Ulama menafsirkan maknanya 1420-an atau 1430-an. Ya, itu akan terjadi. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan di antara tandanya munculnya juga itu terjadinya Haji Akbar. Itu wukuf bertepatan dengan hari Jumat. Nah, maka isu ini di tahun 1420-an itu pernah heboh. Orang-orang banyak yang menunggu, bapak-bapak banyak yang datang tapi nggak terjadi. Nah, di tahun 1430-an Haji Akbar itu terjadi tahun kemarin. Di akhir tahun 2013 waktu kami bergerak itu, kami sampaikan kepada teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tahun depan ini, tahun 2014 ini diprediksi Haji Akbar. Kalender yang beredar di Indonesia waktu itu, Haji Akbar bukan wukuf tidak bertepatan hari Jumat. Ya, yang beredar maka teman-teman banyak yang nggak percaya. Saya bilang, saya pegang kalender dari Arab. Ini dikeluarkan oleh Ummul Qura. Tentu penetapan haji itu berdasarkan kalender mereka. Maka saya bilang kepada teman-teman, kalau betul tahun depan ini Haji Akbar dan Haji Akbar ini menjadi tanda bagi munculnya dekatnya Al-Mahdi, maka nggak lama lagi ini Raja Arab akan meninggal. Saya sampaikan kepada teman-teman ketika itu. Tapi memang nggak dijelaskan dalam hadis apakah meninggalnya Raja Arab ini setelah musim haji Akbar itu atau sebelumnya atau bertepatan dengan musim haji. Itu nggak dijelaskan. Ketika itu kami menduga bahwa meninggalnya Raja Arab itu ketika di musim haji. Termasuk beberapa ulama-ulama juga menduga seperti itu. Termasuk Kiai Muhlisun. Beliau sempat mengatakan kemungkinan di Haji Akbar ini. Maka waktu alhamdulillah kami juga berangkat kemarin tapi tidak terjadi. Saya sampaikan sama teman-teman bahwa memang kalau betul tahun Haji Akbar ini terjadi, maka di dalam musim haji ini Raja Abdullah akan meninggal. Tapi ternyata tidak. Tapi 3 bulan setelahnya baru terjadi kemarin. Jadi Bapak-bapak yang mulia, kalau tanda ini sudah terjadi maka 90% perkara ini akan terjadi, Pak. Ya, tadi hadis-hadis itu, kemudian terjadinya Haji Akbar itu semua disebutkan dalam hadis. Kemudian meninggalnya Raja Abdullah. Itu disebutkan dalam hadis bahwa akan meninggal satu orang khalifah raja, lalu kemudian 3 putranya ini akan berebut kekuasaan. Tapi nggak satupun yang berhasil menguasai Ka'bah, kata Nabi. Lalu datanglah sekelompok manusia yang membawa bendera-bendera hitam. Nabi di tengah-tengah, kalau kalian menjumpai mereka, berbaiatlah karena di tengah-tengahnya itu ada Al-Mahdi. Dalam hadis itu nggak disebut siapa namanya, tapi dijelaskan di hadis yang lain. Nabi katakan di hadis yang lain nanti Arab ini dipimpin oleh satu orang lelaki yang mana namanya ini berarti hewan. Lalu digantikan oleh saudaranya bernama Abdullah. Sepeninggal Abdullah inilah terjadi perselisihan di kalangan di lingkungan kerajaan. Kata Nabi dalam satu hadis, siapa yang menjamin saya meninggalnya Abdullah ini, saya menjamin dengan munculnya Al-Mahdi. Raja Abdullah ini menggantikan Raja Fahad. Fahad ini artinya singa, Pak. Jadi hadis-hadis itu menunjuk ke sana. Jadi tanda-tanda ini sudah ke sana. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini dan fakta yang sudah terjadi, 90% memang perkara ini sangat dekat. Ya, kalau nggak terjadi musim haji, kemungkinan besar akan terjadi tahun ini, Pak. Waktu itu kami sampaikan kepada teman-teman di tahun 2013.
Informasi ini sebenarnya sudah hampir diketahui oleh banyak kelompok-kelompok dalam Islam ini. Ya, sudah di mana-mana sudah diketahui. Cuma yang tidak diketahui oleh orang-orang di luar, nah ini yang kami sampaikan ketika itu kepada teman-teman, berdasarkan hadis-hadis Nabi setelah kami kaji, nanti yang mengangkatnya Al-Mahdi ini sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin adalah ulama-ulama dalam usaha dakwah ini, masing-masing kita. Nah, itu yang tidak diketahui oleh orang-orang di luar. Kemudian Al-Mahdi itu sendiri sebelum diangkat menjadi Amirul Mukminin itu adalah orang yang aktif dengan kegiatan dakwah. Artinya dia juga orang yang keluar 3 hari bawa kompor dari masjid ke masjid. Nah, itu yang tidak. Maka setelah itu terjadi, maka orang Islam nanti akan berbondong-bondong ikut usaha dakwah. Nah, kami sampaikan hadisnya ketika itu bahwa yang membaiat nanti Al-Mahdi ini adalah masing-masing dalam dakwah. Apa hadisnya Pak? Nabi katakan dalam satu hadis, sebelum munculnya Al-Mahdi ini, itu didahului oleh munculnya satu orang lelaki dari keturunan Abu Bakar. Munculnya di sebelah timur. Dan Nabi, lelaki keturunan Abu Bakar ini akan diikuti oleh banyak manusia. Ya, kalau kalian mendapati mereka, wajib ikut bersama mereka, karena mereka inilah yang akan menyerahkan urusan kepada Al-Mahdi. Ya, semenjak Rasulullah wafat sampai beberapa kurun ke belakang, tidak ada satu ulama pun yang berani memastikan siapa lelaki keturunan Abu Bakar ini. Tapi apa yang terjadi sekarang di dunia ini, ada satu fenomena besar. Seolah-olah kejadian ini yang memberi tahu kepada kita siapa lelaki ini. Apa yang terjadi Pak di zaman kita ini? Munculnya satu gerakan besar, ya, di mana orang-orangnya berkumpul setiap tahun, ya, di Istimewa Tonggi. Ini pertemuan umat Islam terbesar di dunia. Ya, ada sekitar 8 jutaan orang, bahkan lebih. Ya, melebihi pertemuan umat Islam musim haji. Kalau haji hanya 2 juta orang, 3 juta orang, dan bercampur laki wanita. Ya, orang yang ke haji ini tujuannya macam-macam, ada yang ibadah, ada yang melancong, ada yang berdagang. Nah, kalau ini 8 juta lebih manusia, semua laki-laki tujuannya sama, berkumpul fikir bagaimana agama hidup kembali seperti zaman Nabi. Nah, siapa yang memulai ini? Dimulai oleh satu orang lelaki dari keturunan Abu Bakar. Ya, Maulana Sa'ad, terus kepada Maulana Ilyas. Nabi katakan sebelum Al-Mahdi muncul ini, itu didahului oleh munculnya lelaki dari keturunan Abu Bakar. Tapi dan munculnya di sebelah timur. Ya, keturunan Abu Bakar nggak muncul di Arab, tapi di sebelah timur. Nah, beliau ini, ya Maulana Sa'ad, Maulana Ilyas ini di India. Dan India ini kan sebelah timur. Kata Nabi, mereka ini akan diikuti oleh banyak manusia. 8 juta manusia yang kumpul di Tonggi dan seluruh pekerja-pekerja dakwah yang ada di dunia semuanya mengikuti beliau, karena beliau yang menghidupkan usaha dakwah. Kata Nabi, kalau kalian mendapati mereka, mesti ikut bersama mereka. Mananya mesti wajib ikut usaha dakwah ini. Kenapa kata Nabi? Mereka itulah nanti yang akan menyerahkan urusan. Bahasanya begitu Pak dalam hadis, menyerahkan urusan. Nah, setelah kita kaji, hadis inilah menunjukkan bahwa masih kita inilah yang akan membaiat nanti Al-Mahdi. Nah, jadi ketika Al-Mahdi muncul di depan Ka'bah, yaitu itu akan dibaiat oleh ulama-ulama. Ya, diangkat menjadi Amirul Mukminin. Jadi ketika Al-Mahdi muncul, dibayar menjadi Amirul Mukminin. Kata Amir ini itu berasal dari kata Amrun, yang berarti urusan. Hadis tadi mengatakan lelaki keturunan Abu Bakar inilah yang akan menyerahkan urusan. Nah, jadi Amir itu, Amirul Mukminin, kata Amir itu berasal dari kata Amrun, yang artinya urusan. Bermakna lelaki keturunan Abu Bakar inilah yang nanti akan mengangkatnya menjadi Amirul Mukminin. Kalau Amrun itu artinya urusan, kalau Amir itu artinya orang yang diserahi tanggung jawab untuk mengurusi urusan umat. Jadi maka saya bilang ketika itu saya sampaikan nanti akan ada baiat. Teman-teman banyak yang nggak merespon dengan negatif. Berita ini sempat heboh juga sampai tersebar ke Ki Huzeron, ya, sampai ke Temboro, sampai ke Suro-Suro juga. Saya sampai dapat SMS waktu itu tapi saya nggak tahu namanya. Dia sempat menegur saya. Dia katakan bahwa kita belum ada arahan untuk bayar-bayar dari Maulana Sa'ad. Ya, dan memang saya nggak pernah menyampaikan ketika itu bahwa saya hanya menginformasikan nanti ke depan ini akan ada bayar. Nah, sekarang baru terbukti Pak. Teman-teman yang baru pulang dari PP beri kabar, semua ahbab-ahbab yang datang ke sana mulai dibayar oleh Maulana Sa'ad. Syuro-syuro pun kemarin juga beritahu ke Maulana di Kebun Jeruk, ini barusan dibayar oleh Maulana Sa'ad. Jadi sekarang hidup lagi sunnah ini setelah 20 tahun dibuat oleh Maulana Imam Hasan. Nah, terhenti dan sekarang dihidupkan kembali. Nah, ini juga menjadi tanda dekatnya perkara ini. Nah, jadi
Maka saya sampaikan juga kepada teman-teman ketika 2013, kalau betul terjadi nanti ini, ya kalau nggak musim haji kemarin tahun ini, maka ketika dia muncul, maka orang pasti akan bertanya-tanya, Pak, dari mana Al-Mahdi ini orangnya nih? Ya, karena kan kelompok-kelompok dalam Islam ini banyak sekarang, Pak, ya. Pasti orang akan bertanya-tanya dan pasti akan ketahuan dia datang dari usaha dakwah ini. Pasti akan ketahuan. Maka setelah itu ketahuan, otomatis usaha ini akan di blacklist, Pak. Otomatis usaha ini nggak bisa bergerak leluasa lagi, maka orang-orang nggak mungkin berangkat lagi ke India. Nah sekarang sudah Maulana Sanad sudah beritahu Maulana Sanad bahwa ya kemungkinan ini istimewa yang terakhir, dan beritahu kepada teman-teman yang belum berangkat ke India untuk berangkat tahun ini. Ya kemungkinan tahun depan nggak bisa berangkat lagi. Nah, jadi hadis tadi beritahu bahwa yang membaiat Al-Mahdi itu adalah masih dalam dakwah. Nah, kemudian Al-Mahdi itu sendiri adalah orang yang aktif dengan kerja dakwah. Ya, logikanya gini, Pak. Ya, logikanya seperti ini. Kalau Al-Mahdi ini ya yang membaiatnya adalah masih dalam dakwah. Ya, ulama-ulama dalam dakwah yang melantiknya menjadi Amirul Mukminin. Tentu nggak masuk akal yang diangkat ini orang-orang salafi. Gitu, Pak, ya. Kalau yang mengangkat Al-Mahdi ini sebagai amir adalah masih dalam dakwah, nggak mungkin Al-Mahdi ini datang dari salafi, ya, atau dari mana-mana ini misalnya. Ya, tentu mesti dari orang yang ada risau dengan agama, usaha dakwah ini. Itu secara logikanya. Dan memang secara hadis Nabi memang juga menunjuk ke usaha dakwah. Ini 2 tahun 2013 sudah kami sampaikan kepada teman-teman. Ya, apa hadisnya? Nabi katakan, Allah islah Al-Mahdi ini dalam satu malam. Allah mengislah Al-Mahdi dalam satu malam. Nabi menyebut kata islah, Pak. Dalam agama ini nggak ada yang dimaksud dengan islah kecuali usaha iman. Ya, dan dari seluruh macam-macam gerak sekarang ini yang bentuknya usaha iman hanya usaha jaulah ini, usaha dari masjid ke masjid. Karena Allah katakan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang iman itu orang-orang yang menghidupkan masjid. Dan tidak ada sekarang gerak ini ya di hari ini yang merupakan gerak menghidupkan masjid kecuali usaha jaulah ini. Dan islah itu adalah usaha menghidupkan masjid, ya, usaha iman. Ya, apa buktinya, Bapak yang mulia? Imam Malik katakan, ya, la yuslah akhiru hadhil ummah, sesungguhnya generasi akhir dari umat Nabi ini nggak bisa diislah kecuali dengan cara yang mengislah para sahabat. Nah, disebut kata islah. Apa yang mengislah para sahabat dari orang-orang jahiliyah menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah? Abdullah ibnu Umar dalam satu hadis mengatakan, nahnu qaumun ta'allamnal iman. Kami di zaman Nabi ini adalah orang-orang yang diperbaiki, ya, dengan cara usaha iman. Kami orang yang belajar iman dahulu baru belajar Al-Qur'an. Nabi juga katakan awalu islahi hadhil ummah. Awal islahnya umat ini adalah iman yakin. Jadi islah itu usaha iman. Allah juga katakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang iman, dakwahkan kalimat la ilaha illallah, Allah akan islah kalian. Jadi usaha iman itu adalah usaha, ya, usaha menghidupkan masjid, usaha mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Nabi katakan Allah islah Al-Mahdi ini dalam satu malam. Bermana ya Allah perbaiki Al-Mahdi ini dengan cara ya memberi taufik untuk bergerak dari masjid ke masjid, bawa kompor, ya, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Jadi hadis-hadis ini, Pak. Nah, sekarang ini impor karguzarinya, ya, ini informasi dari teman-teman yang baru pulang. Teman-teman yang baru pulang itu masih tahu bahwasanya Maulana Sa'ad juga sekarang hampir di tiap bayang subuh itu sudah membicarakan Al-Mahdi ini. Tapi di akhir-akhir itu arahnya mengajak orang-orang untuk segera berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh. Dan beberapa karguzari juga di istimewa beberapa tahun yang kemarin di hadapan jamaah Arab, Maulana Sa'ad sudah menyampaikan bahwa nggak lama lagi ini markas ini akan pindah ke Madinah, dan mohon ya diharapkan nanti ya kami yang di India ini tidak dilupakan. Nah, itu sudah ada isyarat-isyarat ke sana, Pak. Teman-teman yang belum berangkat itu untuk segera. Nah, jadi apa kaitannya pentingnya berangkat ke India, Pakistan, ya, Pak? Ya, dengan keadaan dunia sekarang ini. Jadi sebenarnya keadaan dunia sekarang ini isyaratnya banyak terdapat dalam surah Al-Kahfi. Ya. Jadi kejadian peristiwa yang ada di dunia sekarang ini itu banyak diisyaratkan dalam surah Al-Kahfi. Jadi dalam satu hadis Nabi beritahu bahwa nanti di hari kiamat Allah akan perintahkan Nabi Adam untuk mengeluarkan 999 orang dari setiap 1000 orang. Akan dicampakkan ke dalam neraka, hanya satu yang masuk surga. Jadi 1 banding 999.
Sahabat ketakutan tanya kepada Nabi, siapa mereka yang 999? Siapa yang satu? Nabi katakan 999 itu dari kalangan Ya'juj wa Ma'juj. Satu dari kalangan kalian yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi. Jadi umat Nabi ke belakang ini, hanya umat manusia ini akan terbagi dalam dua kelompok saja. Pengikutnya Rasulullah dengan pengikutnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, orang yang mengikuti sunnah, kalau nggak mengikuti sunnah, masuk pengikutnya Ya'juj wa Ma'juj, termasuk dalam 999 yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi hadis ini beritahu ketika Ya'juj Ma'juj ini keluar akan membentuk satu masyarakat dunia, Pak. Nah, masyarakat Ya'juj Ma'juj ini munculnya di sebelah barat tapi berkuasa sampai ke timur. Ya, makanannya yang dimakan di barat juga dimakan di timur, pakaiannya di barat juga dipakai di timur. Hiburan-hiburan mereka juga jadi hiburan orang-orang timur. Sekarang ini kita sudah lihat Pak. Nah, maka dia meski orang Islam, meski orang Kristen, Hindu, Buddha, kalau gaya hidupnya sudah ikut-ikut mereka, maka masuk dalam masyarakat Ya'juj wa Ma'juj. Nah, siapa yang dimaksud mereka ini, Pak? Nah, jadi dalam satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, Allah katakan, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Nah, Allah bercerita bahwa ada satu kampung yang kami hancurkan, kata Allah, penduduknya ini lalu kemudian terusir keluar, terpencar seluruh dunia. Nah, kata Allah, haram mereka ini nggak kembali, harus kembali ke tempatnya. Kan mereka mesti kembali, kata Allah, hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj, apabila tembok yang menghalangi Ya'juj Ma'juj itu sudah dibuka. Nah, cerita Ya'juj Ma'juj ini ada dalam surah Al-Kahfi. Allah sandingkan bersama cerita Zulkarnain. Zulkarnain ini satu orang raja yang taat, ya, dititipkan, diamanahkan kekuasaan oleh Allah, hampir menguasai seluruh dunia, Pak. Nah, diceritakan dalam surah Al-Kahfi, dia berjalan ke ujung timur dan ke ujung barat, berjumpa dengan suatu kaum ini mengadu kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, kami diganggu oleh bangsa Ya'juj Ma'juj. Maka Allah ilhamkan kepada Zulkarnain untuk membangun tembok yang tinggi. Kemudian Zulkarnain katakan, nanti di akhir zaman, ya, bangsa ini akan keluar. Nah, cerita ini ada dalam surah Al-Kahfi. Nah, jadi Bapak-Bapak yang mulia, di zaman Nabi pernah bermimpi. Nabi tidur di salah satu rumah istri beliau bernama Zainab. Nabi tidur siang, tiba-tiba terbangun, wajahnya memerah. Nabi katakan, wailul lil Arab, celaka orang-orang Arab. Sesungguhnya tembok yang menghalangi Ya'juj Ma'juj ini sudah hancur, tapi baru sebesar ini, kata Nabi. Nah, lalu kemudian di zaman Khalifah Utsman mengirim satu rombongan untuk mencari di mana tembok ini. Nah, setelah rombongan ini pergi kembali kepada Khalifah Utsman, beri karbuzari, mereka katakan tembok ini sudah hancur menjadi puing-puing. Ini sudah keluar semenjak zaman Khalifah Utsman. Nah, negeri mana, Pak, yang dimaksud tadi oleh Allah, negeri yang dihancurkan? Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Kata Allah, haram atas negeri yang sudah kami hancurkan ini, penduduknya terusir keluar, mereka enggak kembali lagi. Negeri yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, tanah suci, tanah tempatnya Bani Israel. Jadi Baitul Maqdis ini adalah tanah yang suci. Ya, memang Allah katakan Al-Ardul Muqaddasah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan memang tanah itu Allah janjikan untuk Bani Israel, untuk orang-orang Yahudi. Allah katakan, udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai Bani Israel, masuklah kalian ke dalam tanah suci yang Allah janjikan. Nah, jadi memang tanah itu dihadiahkan kepada mereka, tapi syaratnya mereka harus beriman kepada Allah. Kalau mereka nggak taat kepada Allah, mereka nggak boleh tinggal, Allah akan keluarkan mereka dengan caranya Allah. Nah, puncak ketaatan Bani Israel ini itu di zaman Nabi Sulaiman, Pak. Mereka orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka berzakat, ya. Dan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak pernah ada seperti itu sebelum dan setelahnya. Ya, bukan hanya manusia ditundukkan, tapi juga jin, angin-angin, hewan-hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, sepeninggal Nabi Sulaiman wafat, diganti dengan putranya. Ini Bani Israel mulai melenceng, Pak. Mulai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, di antara dosa yang paling Allah nggak suka yang dibuat Bani Israel ini adalah menghalalkan riba. Ini dosa yang paling Allah nggak suka. Kata Nabi, riba ini tingkatan dosanya ada 70. Yang paling rendah dosa riba itu seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Nah, itu yang paling rendah, Pak. Yang paling tinggi, kata Nabi, dosanya sama seperti dosa orang yang merusak kehormatan orang Islam. Nah, makanya dalam usaha ini kita diajarkan ikram, karena begitu mulianya orang-orang yang di hatinya ada kalimat lain. Nah, jadi Bani Israel ini telah mulai melenceng, ya, menghalalkan yang diharamkan Allah. Maka mereka nggak layak lagi tinggal di Baitul Maqdis ini. Maka Allah usir mereka. Bagaimana cara Allah mengusir mereka? Dengan izin Allah datang satu bangsa dari Assyria. Itu bangsa Assyria itu ketika itu adalah bangsa penyembah bintang-bintang dan matahari. Sekarang bertempat di kawasan Irak sekitar itu.
Mereka datang ke Baitul Maqdis membunuh Bani Israel. Masjid-masjid dihancurkan, mereka dijadikan hamba-hamba sahaya dan diusir keluar. Mereka terpencar ke seluruh dunia, Pak. Nah, kata Allah di dalam Al-Quran, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Haram atas negeri yang sudah kami hancurkan ini, penduduknya terusir keluar, mereka enggak kembali lagi. Haram mereka enggak kembali, maknanya wajib mereka kembali lagi ke Baitul Maqdis. Kapan mereka kembali? Kata Allah, hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Apabila tembok yang menghalangi Ya'juj Ma'juj itu sudah sudah dibuka. Nah, sekarang kalau kita lihat beritanya, Pak, Bani Israel sudah pada kembali. Sudah pada kembali semenjak tahun 1900-an itu sudah kembali mereka. Dan berdirinya negara Israel itu pada tahun 1948 itu simbol resminya kembalinya orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Itu simbol resminya mereka kembali. Kata Allah, mereka nggak boleh kembali sebelum keluar Ya'juj Ma'juj. Nah, berarti Ya'juj Ma'juj dulu keluar baru mereka kembali. Bermana Ya'juj Ma'juj ini sudah ada di sekitar kita. Nah, Ya'juj Ma'juj ini merupakan satu dari 10 tanda-tanda besar kiamat. Jadi satu ketika para sahabat kumpul-kumpul muzakarah, ya, maka Nabi datang tanya kepada sahabat, apa yang kalian bincangkan? Sahabat katakan, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Nabi katakan, ketahuilah hari kiamat itu enggak terjadi sehingga 10 tanda besar ini keluar. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda besar. Tanda besar itu keluar setelah seluruh tanda-tanda kecil. Nah, di antara tanda besarnya itu kata Nabi ada keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi sekarang ini satu dari 10 tanda besar kiamat sudah ada di sekitar kita, tapi umat Islam nggak sadar, Pak. Mereka menyangka bahwa hari kiamat ini masih jauh. Itu saja sudah cukup merusak iman orang Islam. Ya, di zaman Nabi pernah naik ke atas mimbar. Agak seperti biasa Nabi kalau berbicara dengan nada yang rendah, ketika itu Nabi berbicara agak tinggi sekali, seperti mau mimpin orang perang. Wajah Rasulullah memerah. Nabi katakan, oh, jauh. Apalagi Ya'juj Ma'juj ini sudah keluar. Nah, hari ini umat Islam menyangka dunia ini masih jauh sekali. Nah, jadi Bapak-bapak yang mulia, Ya'juj Ma'juj ini cerita ini ada dalam surah Al-Kahfi. Nah, Allah sandingkan cerita surah Ya'juj Ma'juj ini bersama dengan cerita Zulkarnain. Sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa Allah mengatakan kembalinya Bani Israel ini menunggu Ya'juj Ma'juj dikeluarkan? Kata Allah, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Haram atas negeri yang sudah kami hancurkan, Baitul Maqdis ini penduduknya terusir keluar, mereka enggak kembali. Apabila mereka kembali setelah Ya'juj Ma'juj dikeluarkan. Oh, kenapa kembalinya orang-orang Yahudi ke Israel ini mesti menunggu keluarnya Ya'juj Ma'juj? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mau beritahu secara tersirat, karena yang membawa Bani Israel orang Yahudi kembali itu adalah bangsa Ya'juj Ma'juj. Mereka itulah yang akan membawanya kembali. Nah, kalau kita lihat sejarah, Pak, kembalinya orang-orang Yahudi ini ketika Inggris memerintah dunia, menguasai dunia selama 1000 tahun. Jadi mereka itulah yang dimaksud dengan bangsa Ya'juj Ma'juj, orang-orang Yahudi Eropa dan Amerika. Nah, kata Nabi tadi dalam hadis itu, ketika dia keluar, dia akan membentuk satu masyarakat dunia, Pak. Makanan yang mereka makan di barat juga dimakan di timur. Pakaian mereka di barat, pakaian di timur sama. Sekarang kita menyaksikan, ya, kemana-mana negeri di belahan dunia ini pakaiannya orang sama, Pak. Ya, pakai jeans, pakai t-shirt, Pak. Makanan barat juga didapat di timur. Bahasanya juga sama, menjadi bahasa dunia, bahasa Inggris. Itu Nabi sudah beritahu. Maka meski dia orang Islam, kalau gaya hidupnya sama seperti mereka, masuk dalam masyarakat Ya'juj Ma'juj. Jadi di dalam surah Al-Kahfi ini, Pak, ya, itu ada cerita Zulkarnain. Zulkarnain ini ketika itu menguasai seluruh dunia. Tapi dia menggunakan kekuasaannya ini berlandaskan ketaatan kepada Allah. Nah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala secara tersirat memberitahu kepada kita melalui surah Al-Kahfi, ketika Ya'juj Ma'juj ini keluar, nanti dia juga akan menguasai dunia seperti Zulkarnain, menguasai seluruh dunia. Tapi berbeda dengan Zulkarnain, kalau Zulkarnain menggunakan kekuasaan yang diamanahkan itu berlandaskan ketaatan kepada Allah, tapi Ya'juj Ma'juj ini menggunakan kekuasaannya berlandaskan kekufuran kepada Allah. Nah, inilah zamannya dia memerintah dunia, menguasai dunia. Nah, cerita Ya'juj Ma'juj ini ada dalam surah Al-Kahfi. Ya, begitu juga Zulkarnain. Al-Kahfi itu sendiri berarti gua, bercerita tentang 7 orang pemuda yang bersembunyi menyelamatkan iman. Bermakna secara tersirat Allah mau beritahu melalui surah Al-Kahfi, ketika Ya'juj Ma'juj ini memerintah dunia, zaman kita ini, Pak, maka orang-orang Islam imannya terancam. Mereka mesti selamatkan imannya seperti Ashabul Kahfi menyelamatkan iman. Zaman inilah, kata Nabi, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan fitnah Ya'juj Ma'juj ini sama dengan fitnah Dajjal.
Dan kata Nabi, nggak ada fitnah yang lebih besar semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat melebihi besarnya fitnah Dajjal. Ketika itu zaman ini kata Nabi, ya orang-orang iman ini pagi hari beriman, sore hari dia kufur. Jadi iman kita sekarang mudah rusak, Pak. Karena fitnah ada di mana-mana, hiburan-hiburan, ya, kemaksiatan sudah di mana-mana. Dan iman ini kan tempatnya di hati. Setiap berbuat satu maksiat muncul bintik hitam di hati kita. Sekarang ini kita keluar masjid, kemana mata kita memandang pasti maksiat, Pak. Jadi kalau hati kita nggak ada iman, gelap hati kita. Nah kalau kita mati, itulah kata Nabi, pagi hari dia beriman, sore hari dia bisa kufur. Kalau hati kita tidak menafikan kemaksiatan ini, ridho dengan seluruh kemaksiatan ini, maka kita kufur, Pak. Bisa rusak iman kita. Nah jadi Bapak-Bapak yang mulia, orang yang hidup di zaman ini imannya terancam. Pagi hari dia beriman, sore bisa kufur. Maka orang yang hidup di zaman ini, di zaman Ya'juj wa Ma'juj ini, Allah perintahkan untuk menyelamatkan iman seperti Ashabul Kahfi. Nah, kalau Ashabul Kahfi bersembunyi menyelamatkan iman melalui bersembunyi di dalam gua, di mana kita mesti bersembunyi? Nah, di masjid. Allah katakan innama ya'muru masajid Allah. Orang iman itu adalah orang yang menghidupkan masjid. Nah, jadi sekarang kita saksikan Pak, orang-orang dibentuk rombongan-rombongan bergerak dari masjid ke masjid untuk usaha iman, menyelamatkan iman. Nah, atas ini Nabi beritahu 1400 tahun yang lalu, sayati ala nasi zamanun, ya akan datang atas manusia suatu zaman orang Islam ini nggak bakal selamat illa man farra bidinihi, kecuali mereka yang bergerak bawa agamanya berpindah-pindah dari kampung ke kampung, min sahikin ila sahikin, dari lembah ke lembah, dari masjid ke masjid. Nah, jadi keadaan zaman ini ada Allah isyaratkan melalui surah Al-Kahfi. Jadi Bapak-Bapak yang mulia, Ashabul Kahfi ini bersembunyi selama 309 tahun, Pak. 309 tahun. Dan Al-Mahdi pemimpin yang akan muncul nanti ini muncul ketika Ya'juj wa Ma'juj ini memerintah dunia. Dan dia Al-Mahdi ini adalah orang yang muncul dari orang-orang yang bersembunyi menyelamatkan iman dari masjid ke masjid. Nah, dia akan datang dari usaha dakwah ini. Kalau Al-Mahdi, kalau Ashabul Kahfi bersembunyi 309 tahun, maka Al-Mahdi disembunyikan oleh Allah selama 3 tahun 9 bulan. Di bulan ke-10 Allah nampakkan dia dan dibayat oleh para ulama-ulama di depan Ka'bah menjadi Amirul Mukminin. Nah, kalau kita lihat bulan Oktober ini, Pak, ya, bulan 10 itu bertepatan dengan Muharram. Nah, memang ada riwayat, tapi riwayat ini nggak masyhur. Kemunculan Al-Mahdi di depan Ka'bah itu dibayat itu ketika tanggal 10 Muharram, bertepatan dengan bulan Oktober bulan 10. Ya, dia dinampakkan, dizahirkan setelah dia disembunyikan oleh Allah. Nah, Ashabul Kahfi bersembunyi 309 tahun. Ya, berarti dia 309 tahun. Nah, Al-Mahdi ini disembunyikan oleh Allah 3 tahun 9 bulan. Di bulan ke-10 dia dimunculkan, dizahirkan oleh Allah dan dibayar oleh para ulama. Nah, jadi Bapak yang mulia, sekarang ini zamannya ya fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Kata Nabi, fitnah Ya'juj wa Ma'juj sama dengan fitnah Dajjal. Nah, kalau Ya'juj Ma'juj ini adalah manusia-manusia yang merusak, tabiat mereka merusak. Kalau Dajjal ini dari bangsa iblis, fikirnya dari iblis, tapi praktek lapangannya nanti itu dibuat oleh bangsa Ya'juj. Nah, mengenai perkara Dajjal ini, di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Tamim Dari bersama 40 orang melakukan perjalanan perahu, kemudian terdampar di satu pulau. Ya, Tamim Dari bertemu dengan Dajjal. Ketika ada dialog dengan Dajjal, kemudian Tamim Dari kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Tamim Dari melihat cerita Dajjal ini sudah tersebar di Madinah, yang cerita Rasulullah SAW. Maka Tamim Dari heran, saya yang bertemu langsung kok cerita ini sudah diketahui oleh orang-orang di Madinah. Maka Tamim Dari masuk Islam. Nah, jadi Bapak, satu ulama mengkaji di manakah pulau tempat terdamparnya Tamim Dari ini. Nah, dikatakan ada 2 pulau kemungkinan tempatnya terdampar pulau ini, Pak. Tapi dari 2 pulau ini yang paling besar kemungkinannya itu adalah Pulau Inggris, Pulau Britania, Pulau Inggris. Nah, memang Inggris ini pulau yang satu kepulauan. Nah, dikatakan bahwa di pulau inilah Dajjal berada dan disembah-sembah oleh satu kelompok elit tertentu di sana. Kemudian iblis ajarkan Dajjal ini, ajarkan kepada mereka bagaimana cara menguasai dunia. Nah, kata Nabi, Dajjal ini ketika lepas dari ikatannya itu akan hidup selama 40 hari. Hari pertama kata Nabi sama dengan setahun, hari kedua sama dengan sebulan, hari ketiga sama dengan seminggu, hari keempat sampai hari ke-40 sama dengan hari-hari kalian. Ya, berarti dimensi waktu Dajjal dengan manusia ini berbeda, bermakna dia bukan manusia.
Tapi di hari keempatnya, kata Nabi, harinya sama dengan kalian. Bermana Dajjal akan masuk ke dimensi waktu manusia. Dia akan berwujud sebagai manusia. Tapi nggak lama, hanya 37 hari saja. Kata Nabi, hari pertamanya sama dengan setahun. Ulama katakan yang dimaksud satu hari sama dengan setahun itu adalah 1000 tahun. Berdasarkan ayat Al-Quran, ya, satu hari akhir ka'alfisanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 hari kalian. Nah, jadi hari pertama Dajjal itu 1000 tahun. Dan dia berada di Pulau Inggris, disembah oleh orang-orang di sana. Dan betul sejarah mencatat bahwa Inggris ini memerintah dunia selama 1000 tahun, Pak. Bukan kebetulan. Kalau hari pertamanya itu adalah 1000 tahun, maka hari keduanya sama dengan 1 bulan, berarti 1000 tahun dibagi dengan 12 bulan, dapatnya 83 tahun. Jadi hari pertama Dajjal 1000 tahun, hari keduanya 83 tahun, hari ketiganya sama dengan seminggu, 83 tahun dibagi dengan 4 minggu, karena dalam 1 bulan ada 4 minggu, berarti dapatnya 21 tahun. Maka ulama katakan hari-hari Dajjal itu 1000 tahun, 83 tahun, 21 tahun, dan 37 hari. Itu hari-hari Dajjal menurut hitungan manusia. Kok hari-harinya berbeda-beda? Ulama katakan sebab dia berpindah-pindah tempat. Di tempat pertama 1000 tahun, tempat kedua 83 tahun, tempat ketiga 21 tahun. Di tempat pertama adalah di Pulau Inggris, dan Inggris betul memerintah dunia selama 1000 tahun, mulai dari tahun 917 sampai 1917. Lantas kemudian Dajjal berpindah ke tempat lain, disembah oleh orang-orang di sana, dan akan memerintah dunia selama 83 tahun. Di manakah dia pindah? Ulama katakan mudah saja. Siapa yang memerintah dunia setelah Inggris? Yang memerintah dunia adalah Amerika. Ulama katakan di sanalah dia berada di Amerika ini. Ya, hari keduanya tadi berdasarkan hadis itu adalah 83 tahun. Betul Amerika juga memerintah 83 tahun, Pak. Semenjak tahun 1917 ditambah 83 sampai tahun 2000. Tahun 2001 Amerika nggak lagi menguasai dunia. Sebab di tahun 2001 itu ya WTC, simbol ekonomi Amerika ditabrakkan, dan Pentagon, simbol pertahanan Amerika, departemen juga ditabrak. Pertanda ekonomi dan pertahanan Amerika lagi nggak menguasai dunia. Tahun 2001. Bermana dari tahun 2001 itu Dajjal sudah berpindah ke tempat lain. Nah, di mana dia berpindah? Ulama katakan di Israel. Jadi Israel itu menurut hitungan hadis ini sekarang umurnya cuma sampai 21 tahun. Yang memerintah dunia sampai 21 tahun semenjak tahun 2021. Nah, maka di tahun 2002 itu berdasarkan hitungan hadis ini nanti Dajjal akan turun, Nabi Isa juga akan turun. Nah, di dalam mafhum hadis dikatakan ya 7 tahun sebelum munculnya Dajjal ini itu Imam Mahdi akan muncul. Kalau tadi umur Israel sampai 2021 ya 2022, kalau kita tarik mundur Pak, 22 dikurang 7 tahun itu dapatnya 2015. Dan itu perjanjian dunia ya, membebaskan, membiarkan mereka sampai 2021. Juga menunjuk ke tahun ini. Nah, kemudian cerita tentang akhir zaman ini ada di dalam surah Al-Kahfi. Jadi isyarat siapa yang ingin mengetahui perkara ini silakan baca, kaji surah, minta pada Allah bukakan hati kita bisa memahami surah Al-Kahfi. Maka tadi Nabi katakan siapa yang membaca surah Al-Kahfi ini Allah akan pelihara dari fitnah Dajjal. Nah, surah Al-Kahfi ini berada di juz ke-15. Mungkin menuju kepada tahun 2015 ini. Ya. Israel itu Pak ya, kalau Bapak. Nah, sebelum surah Al-Kahfi ini adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini bercerita tentang Bani Israel, kehidupan Bani Israel. Kalau Bapak hitung mulai dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai akhir surah sebelum surah Al-Isra itu jumlah ayatnya 2022. Alif Lam Mim surah Al-Baqarah sampai awal surah Al-Isra. Ya, yang bercerita tentang Bani Israel itu jumlahnya juga 2022. Persis prediksi umur berapa Israel 21 tahun tadi. Nah, di dalam hadis dikatakan 7 tahun sebelum munculnya Dajjal ini di tahun 22 itu dalam wujud manusia itu Imam Mahdi muncul. Nah, maka di tahun 2013 itu kami ingatkan teman-teman, apa yang penting dari informasi ini, Pak? Orang-orang informasi tentang dekatnya Al-Mahdi ini sudah diketahui banyak oleh berbagai kalangan. Cuma orang-orang luar nggak tahu kalau itu akan datang dari usaha dakwah. Nah, berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi, termasuk kajian dalam surah Al-Kahfi. Jadi Bapak yang mulia, yang penting dari informasi ini, maka ketika Al-Mahdi muncul nanti, berita ini akan tersebar ke seluruh dunia. Dalam hadis dikatakan, Nabi katakan, penguasa nanti akan mengirim satu pasukan tentara untuk menangkap orang-orang yang membaiat Al-Mahdi, karena mungkin ada huru-hara di sekitar Ka'bah. Dikirimlah pasukan untuk menangkap.
Kata Nabi, Allah akan tenggelamkan seluruh tentara-tentara yang mengejar itu, kecuali Allah selamatkan satu orang, sengaja Allah selamatkan untuk bercerita dari mulut ke mulut. Maka nanti berita ini tersebar ke seluruh dunia. Kalau tersebar maka akan ketahuan Mbak usaha dakwah ini. Nah, karena ketahuan maka usaha dakwah ini nanti akan di blacklist, nggak bisa lagi bergerak kemana-mana. Maka kalau itu terjadi di akhir tahun ini, maka tentu tahun depan nggak bisa lagi berangkat ke IPB. Dan Maulana Sa'ad sudah beritahu kepada kita, ya teman-teman yang belum di IPB untuk segera berangkat, ini paling lambat tahun ini. Jadi arahnya ke sana Pak, mungkin bisa. Jadi ya teman-teman untuk segera. Jadi yang kita jadi saya juga dapat kartu sari kemarin berangkat ke Kebun Jeruk, bertemu dengan penanggung jawab dari Tasik, Kang Jamil. Dia bercerita kepada saya Pak, Kang Jamil beritahu kepada saya ada satu kiai di Jawa bermimpi, tapi dia belum ahbab. Dia katakan dia mimpinya itu berangkat ke India, bertemu dengan Maulana Sa'ad. Mungkin beliau ini sudah dengar tentang usaha dakwah, mendengar tentang Maulana Sa'ad. Dia berangkat ke India, lalu tanya kepada Maulana Sa'ad, Maulana Sa'ad ini Imam Mahdi ya katanya. Nah, Maulana Sa'ad katakan bukan, tapi saya yang akan membayar Imam Mahdi. Nah, sekarang sudah hidup bayar-bayar ini Pak. Itu 2013 kami sudah sampaikan teman-teman akan ada bayar-bayar. Ketika itu banyak orang yang negatif ya responnya. Saya sampai dapat SMS ditegur, belum ada arahan bayar. Saya juga nggak mengatakan sekarang, saya bilang ke depan ini seperti itu. Nah sekarang ini baru sudah kejadian. Nah, jadi ya apa yang penting dari informasi ini Bapak-Bapak yang mulia, maka setelah usaha Al-Mahdi ini muncul, maka orang-orang Islam ini akan berbondong-bondong ikut usaha dakwah. Ya, dan semua program-program dalam usaha dakwah ini akan terus berkembang. Ketika dia muncul nanti, maka orang-orang semua seperti baru bangun dari tidur. Ternyata dunia ini bentar lagi tutup. Orang nggak selera lagi dengan dunia. Orang akhirnya semua risau akhirat. Maka semua orang nanti, orang-orang Islam ini akan datang ke markas-markas, minta dikeluarkan di jalan. Ya, mereka yang akan minta dikeluarkan Pak. Mereka siap memberikan seluruh hartanya untuk usaha dakwah ini, bahkan nyawanya siap. Cuma kita ingatkan kepada teman-teman ketika itu bahwa orang-orang yang baru ikut usaha dakwah setelah munculnya Al-Mahdi dengan orang yang ikut sekarang ini derajatnya berbeda. Orang yang ikut sekarang ini berdasarkan mafhum hadis Nabi, kata Nabi, nanti di akhirat derajatnya seperti sahabat-sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam. Ya, dan pahalanya 100 mati syahid. Ya, setelah Imam Mahdi muncul, pahala 100 mati syahid nggak ada lagi Pak. Jadi orang yang ikut nanti ini di padang mahsyar nanti tempatnya di kelas VIP bersama para sahabat. Kalau orang yang baru ikut setelah Al-Mahdi muncul, mereka masuk surga juga selamat, tapi tempatnya kelas ekonomi Pak. Bukankah kata Nabi, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'at. Pahalanya 100 mati syahid. Nah, kalau Imam Mahdi muncul Pak, kata Nabi, zamannya khilafah ala minhajin nubuwah. Zamannya kembali seperti zaman para sahabat. Nah, jadi umat nggak rusak lagi, tapi umat semuanya menjadi orang-orang yang taat. Kata Nabi, pahala 100 mati syahid itu inda fasadi ummati, ketika umat masih rusak. Yang dimaksud zaman ini Pak. Oleh karena itu para ahbab untuk segera sungguh-sungguh pegang kuat-kuat kerja usaha dakwah ini. Ya, setinggi apa derajat kita di surga Bapak yang mulia, itu seberapa dekat hubungan kita dengan usaha dakwah ini. Ya, kalau setengah-setengah hati kita dengan usaha dakwah, juga derajatnya di surga rendah Pak. Oleh karena itu teman-teman ini mau sungguh-sungguh hidupkan iman. Semakin dekat hubungan kita dengan usaha iman, usaha dakwah di zaman ini, seperti itulah tingginya derajat kita nanti di surga. Ya, kalau beda satu subhanallah saja, ya surganya bisa beda Pak. Tahun depan belum surga. Salah Pak, jadi kita sama-sama niat berat. Ya. Nah, saya juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwa kata Nabi Pak ya, zaman kelima ini kembali khilafah ala minhaj nubuwah. Maka suasana seluruh aspek kehidupan ini kembali seperti zaman para sahabat. Saya beritahu kepada teman-teman tahun 2013 yang lalu, maka kemungkinan seluruh sistem yang ada di Indonesia nanti akan hancur Pak. Ya, nggak ada lagi istilah presiden-presiden, MPR semuanya akan hancur lagi. Semua sistem kembali seperti zaman para sahabat. Sistem pemerintahan. Bagaimana sistem pemerintahan di zaman sahabat? Seluruh umat Islam di dunia dipayungi satu pemimpin. Tapi karena dunia begitu luas, maka khalifah ini nanti mengirim amir-amir. Maka nanti Al-Mahdi ini akan mengirim, Indonesia ada amirnya, Malaysia ada amirnya. Dan amir-amir ini nanti dipayungi oleh Al-Mahdi.
Jadi pokoknya semua sistem kehidupan nanti kembali. Nah, jadi apa yang penting Bapak Ibu? Yang penting sekarang ini teman-teman yang belum PBB segera berangkat, Pak. Dan yang belum hidup 5 amal segera buat hidupkan 5 amal.